Pernah ada dalam riwayat Bukhari disebutkan seorang sahabat mengeluh kepada Nabi SAW, mengatakan, "Ya Rasulullah, saya pulang ke rumah, saya temukan istri saya selingkuh dengan laki-laki lain. Apa yang harus saya lakukan?" Maka sebelum Nabi SAW menjawab, keluar seorang sahabat yang mulia, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, pimpinan orang Ansar, yang pada saat meninggal, kata Nabi SAW, arsy Allah goncang. Dia keluar dari barisan sahabat lalu berkata, "Ya Rasulullah, kalau terjadi pada istri saya, maka saya akan hukum mereka, si istri sama si laki-laki itu hukum Allah. Berzina setelah menikah, dirajam. Saya akan rajam ya Rasulullah, dibunuh dua-duanya." Apa kata Nabi SAW? "Atarawna ghiratu Sa'ad?" Apakah kalian lihat cemburunya Sa'ad terhadap hukum Allah? Haram, nggak boleh dilakukan. Melanggar dihukum. Itu prinsip dasar Sa'ad yang dipuji oleh Nabi SAW. Apa kalian lihat cemburunya Sa'ad dengan hukum Allah? Maka kata para sahabat diam. Kata Nabi SAW, "Ana aghyaru min Sa'ad." Saya lebih cemburu lagi daripada Sa'ad. Maksudnya cemburunya Nabi kepada kita, kenapa saya sudah pandu, lakukan 1, 2, 3 kepatuhan-kepatuhan, dan dijanjikan sholat malam dapat ini, sedekah dapat ini, haji dapat ini, berbuat baik sama orang dapat ini, semua sudah ada. Ini akan masuk ke surga. Dan saya sudah ingatkan, jangan riba, jangan zina, jangan jahat, jangan ini. Ada ancaman-ancaman, nanti masuk neraka. Dan saya sudah jelaskan. Tapi kenapa masih ada yang tidak mau milih jalan yang baik, mau milih jalan yang buruk? Kata Nabi SAW, saya cemburu dengan mereka ini. Kenapa mereka lebih pilih syaitan daripada saya? Lalu kata Nabi SAW, "Wallahu aghyaru minni wa min Sa'ad." Dan Allah lebih cemburu lagi daripada saya dan Sa'ad. Allah lebih cemburu. Allah suruh kita berbuat kepatuhan dan tidak ada sulitnya. Tinggal sholat, tinggal puasa, tinggal jalankan, ada kenikmatan tersendiri, maka akan mati masuk surga. Seperti itu saja. Yang kita ingin ambil daripada kisah ini dihubungkan dengan kisah Abu Bakar tadi adalah, dari mana seseorang muslim itu semestinya harus memulai mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Bagaimana dia mempelajarinya dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi sudah dinukil oleh para ulama kita dalam buku-buku hadis yang masyhur. Paling tidak ada 9 buku hadis yang sudah jadi rujukan seluruh ahli sunnah wal jamaah. Ada yang dikenal dengan Sahihain, Bukhari dan Muslim. Kadang-kadang kita baca di buku-buku ada hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian ada 5 sunan, Abi Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i dan Darimi. Berarti sudah 7 ya. Sama 2 tadi. Kemudian ada Muwatta Imam Malik dan ada Musnad Imam Ahmad. Ini jadikan rujukan. Para ulama sudah menukil kepada kita sunnah-sunnah Nabi SAW. Tinggal bagaimana kita mempelajarinya. Dan mempelajarinya harus ya, dengan niat yang ikhlas, mengambil daripada ulama-ulama yang Rabbani, yang memang punya kapabilitas di situ, bukan hanya sekedar mendapat gelar. Ya, saya tidak tahu di sini, tapi kalau di Indonesia itu ada kadang-kadang gelar-gelar tertentu, gelar ya sama ya. Ya. Ada gelar-gelar tertentu yang gelar ini saya tidak tahu dari mana bisa berubah tiba-tiba menjadi seorang alim. Seperti orang pergi haji, pulang dari haji, dapat gelar haji dan hajjah. Ya. Ini tiba-tiba dianggap menjadi orang alim. Ini dari mana ini? 30 hari, 40 hari di sana, kerjanya dari hotel pergi ke Masjid Haram, pulang lagi, belajar juga tidak, kemudian tiba-tiba pulang menjadi alim. Ini bahaya sekali. Ini bukan alim ini, bukan alim. Atau di Indonesia, ada di Indonesia saya tidak tahu di sini, tapi di Indonesia ada namanya ulama warisan. Ya. Jadi dia ayahnya kiai, tuan guru, anaknya jadi tuan guru tiba-tiba. Ya. Dapat warisan walaupun dia bodoh, dia nggak mengerti. Nah ini ada, gitu ya. Ini bukan semua ini, bukan. Tapi orang-orang yang memang selalu kalau menyampaikan kepada kita, lakukan ini karena Allah berfirman, Rasulullah bersabda, gitu kan? Jadi kita punya rujukan. Kita punya rujukan. Jadi poin ini yang harus kita ketahui.
Karena meninggalnya Nabi SAW pun tidak membuat sunnah beliau mati. Ini warisannya. Makanya para sahabat menjalankan itu. Dan Nabi SAW mengatakan, al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu yang benar-benar pelajari Al-Quran dan Sunnah adalah pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya'a la yuwarithu dinaran wala dirhama. Dan para nabi-nabi tidak pernah mewariskan dinar dan dirham. Wa innama warathul ilm. Tapi mereka mewariskan ilmu-ilmu yang benar. Al-Quran dan Sunnah. Pelajari Al-Quran dari ahlinya, pelajari Sunnah dari ahlinya. Gitu ya. Faman akhadahu akhadha bihaddin wafir. Siapa yang mengambil ilmu itu, dia telah mendapatkan kemenangan, keberuntungan yang besar dalam hidupnya. Ini satu sisi. Sisi yang lain, hati-hati. Kalau sudah tahu hukum, jangan tidak diamalkan. Diamalkan. Karena cara untuk istiqamah, supaya Rasulullah SAW dan Allah tidak cemburu, kenapa kita lebih pilih syaitan, sebagaimana tadi riwayat yang sudah saya jelaskan, maka kita harus mengamalkan cara istiqamah ada 3. Belajar ilmu dan buat prinsip dasar dalam kehidupan Bapak Ibu sekarang, tidak ada hari tanpa ilmu. Dengarkan ceramah, ikuti majelis ilmu dari para ulama-ulama yang sudah ada. Saya yakin di sini teman-teman kita para ustadz-ustadz sudah cukup untuk bisa dijadikan sebagai rujukan. Kalaupun mau berkembang bisa ikuti media sekarang. Kalau teman-teman mau ikuti ceramah saya di YouTube sudah ada 600 judul ceramah. Bisa diikutin dengan beragam macam kajian buku. Bulughul Maram, fikih, ada Riyadhus Shalihin, hadis, ada Al-Kabair, dosa-dosa besar, ada Minhajul Muslim, masalah akidah, ada Mahkota Pengantin, masalah rumah tangga, ada hadis qudsi, menjelaskan masalah hadis-hadis qudsi. Ada cukup banyak sekali rujukan-rujukan seperti juga Sirah Nabawi yang sudah sampai 38 episode. Ada serial Sahabat 19 episode. Ini semuanya bisa dijadikan sebagai rujukan. Buat dalam hidup kita, tidak ada hari tanpa ilmu. Tapi belajar dari para ahlinya. Orang yang betul-betul kalau menjelaskan kepada kita, Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Yang kedua, ini penting. Setelah berilmu, amalkan. Sudah berapa kali teman-teman sini dengar tentang fadilah salat malam? Sudah berapa kali kita dengar tentang fadilah sedekah? Sudah berapa kali kita dengar tentang fadilah majelis ilmu? Pertanyaannya sudah diamalkan atau belum? Karena harus diamalkan. Baru ilmunya ada berkah. Dan yang ketiga, membentuk komunitas yang baik. Cari teman-teman yang saleh. Kita dalam Islam disuruh cari. Kata Nabi SAW, Al-maru ala dini khalili. Seseorang sesuai dengan agama temannya. Kalau kita bergaul dengan 10 orang perokok dan kita tidak merokok, sini bilang merokok juga ya, tidak merokok, maka hari pertama, hari kedua kita akan terbiasa mencium baunya. Seminggu kemudian mereka akan bilang, cobalah sebatang. Kita sudah coba. Sebulan kemudian kita sudah terbiasa merokok. Setahun kemudian kita bisa jual rokok. Ya. Kalau kita bergaul dengan 10 orang penghafal Al-Quran, anggap kita bodoh, tidak tahu sama sekali huruf hijaiyah. Hari pertama, hari kedua kita malu. Seminggu kemudian kita belajar huruf hijaiyah. Sebulan kemudian kita bisa mengaji. Setahun kemudian kita hafal Quran bersama mereka. Maka ini cara yang terbaik. Ngambil dari para ulama-ulama yang Rabbani. Kemudian selalu tidak pernah berhenti belajar. Amalkan ilmunya. Dan bentuk komunitas yang sehat. Supaya kita terjaga.